Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik hari ini, khususnya siswa-siswi kelas 5? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, karena dengan keadaan yang sehat, kita bisa melakukan berbagai aktivitas yang kita inginkan. Dan dengan keadaan yang sehat pula, kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 5 di jilid 4C ya. Dan kita masih di tema 6 panas dan perpindahannya ya. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga ya, dan ditulis oleh Iren MCA dan kawan-kawan. Merupakan pendamping tematik terpadu dari pemerintah. Dan kita masih di tema 6 subtema 2 ayo berlatih ya. Tema 6 subtema 2 ayo berlatih. Kita sudah sampai di pembelajaran yang keempat ya. Pembelajaran yang keempat itu kita akan menentukan yang pertama ayo berlatih di halaman 44 itu muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ini tentang membuat kesimpulan berdasarkan diagram isi teks media cetak. Oke, langsung saja kita mulai ya, halaman 44. Bacalah teks media cetak berikut dengan seksama, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Alat penggorengan stainless steel hemat minyak. Dua guru di SMA Negeri 1 Plupuh Sragen, Rina Widiawati dan Niken Tanti Ningtyas, membuat alat penggorengan hemat minyak. Mereka menggunakan tabung stainless steel dalam proses pembuatan alat tersebut. Cara penggunaan alat tersebut pun tidak seperti penggunaan alat menggoreng pada umumnya. Alat penggorengan hemat minyak menggunakan sistem pengabutan di dalam tabungnya. Saat dipanaskan menggunakan api kompor, tabung yang sudah dipasang di besi penggerak diputar menggunakan listrik atau tangan. Setelah tabung panas, minyak goreng dimasukkan ke dalam tabung dengan cara disemprotkan. Lalu bahan makanan dimasukkan ke tabung. Karena panas di dalam tabung merata, beberapa jenis bahan makanan seperti kacang tanah tak perlu memakai minyak. Kehematan alat penggorengan buatan Rina dan Niken dapat dilihat dari jumlah minyak goreng yang digunakan. Alat tersebut hanya memerlukan minyak goreng kurang lebih 5 ml. Makanan pun tak perlu sampai terendam minyak. Minyak cukup disemprotkan melalui ventilasi di tepi tabung. Meskipun masih manual menggunakan tangan. Nah, sumber dari http www.solopos.com tahun 2017 ya. Oke, ini adalah bacaan tentang alat penggorengan stainless steel hemat minyak, judulnya. Kemudian ada 3 buah paragraf ya. Pertanyaan pertama, tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks media cetak di atas. Jadi kita diminta untuk menuliskan pokok pikiran atau ide pokok dari tiap paragraf ya. Di sini ada 3 paragraf, berarti kita tentukan satu-satu pokok pikirannya. Oke, di sini sudah saya tuliskan ya. Jadi pokok pikirannya untuk paragraf yang pertama itu 2 guru SMA Negeri 1 Plupuh Sragen membuat alat penggorengan hemat minyak. Itu pokok pikiran paragraf pertama. Kemudian untuk paragraf kedua, pokok pikirannya adalah sistem kerja alat penggorengan hemat minyak ya, atau cara kerja alat penggorengan hemat minyak. Kemudian untuk pokok pikiran paragraf ketiga, kehematan alat penggorengan buatan Rina dan Niken, atau kehematan alat penggorengan stainless steel hemat minyak tadi. Boleh ya, kehematan alat penggorengan stainless steel hemat minyak atau kehematan alat penggorengan buatan Rina dan Niken. Itu untuk penjelasan soal nomor 1 ya, pokok pikiran dari masing-masing paragraf. Kemudian untuk yang nomor 2, pertanyaannya, buatlah pertanyaan beserta jawabannya untuk informasi penting yang terkandung di dalam setiap paragraf. Jadi di setiap paragraf kita diminta untuk membuat pertanyaan beserta jawabannya. Langsung saja untuk yang nomor 2 di sini ya. Pertanyaan dan jawaban informasi penting yang terkandung. Ya, untuk paragraf pertama ini saya buat pertanyaan, siapa yang membuat alat penggorengan hemat minyak? Nah, jawabannya adalah
2 guru di SMA Negeri 1 Plupuh Sragen, yaitu Rina Widiawati dan Niken Tantining Tias. Itu untuk paragraf pertama. Kemudian untuk paragraf yang kedua, bagaimana cara kerja alat penggorengan hemat minyak? Nah, jawabannya adalah dengan menggunakan sistem pengabutan di dalam tabungnya. Kemudian untuk paragraf yang ketiga, apa bukti alat penggorengan buatan Rina dan Niken hemat minyak? Ya, bukti alat tersebut hemat minyak itu apa? Nah, karena jumlah minyak goreng yang digunakan hanya kurang lebih 5 ml dan makanan tak perlu sampai terendam. Nah, itu adalah bukti bahwa alat penggorengan tersebut hemat minyak. Nah, itu untuk penjelasan soal nomor 2 ya. Kemudian kita ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3, gambarkan diagram mengenai informasi penting dari setiap paragraf. Kita diminta untuk membuat diagram ya, mengenai informasi penting dari setiap paragraf ya. Nah, diagramnya itu mungkin bisa dicontoh ini ya, kayak tungku jimat ini dibuat oleh siapa, tekniknya, kemudian apa. Di sini sudah saya buatkan ya dalam bentuk diagram. Nah, ini boleh ya, bebas karena sesuai dengan kreasi masing-masing ya. Di sini alat penggorengan stainless steel hemat minyak, ini adalah titik pusatnya. Nah, kemudian karena ada 3 paragraf maka saya buat 3 juga ya. Yang pertama ini pembuat alat penggorengan hemat minyak adalah guru SMA Negeri 1 Plupuh Sragen. Kemudian yang kedua, cara kerja dari alat penggorengan yaitu menggunakan sistem pengabutan. Kemudian yang ketiga ya, ini adalah bukti kehematan alat penggorengan, hanya memerlukan minyak goreng kurang lebih 5 ml. Jadi mungkin bisa juga ya, ini dibuat di tengah, kemudian ini adalah cabang-cabangnya, ada 3 cabang. Ini karena saya memanfaatkan tempat yang ada, jadi saya buat ke bawah. Tetapi boleh juga ini pusatnya, kemudian ini adalah cabang-cabangnya, dibuat 3 ke bawah, ke samping, ke atas ya. Boleh seperti itu. Oke, kemudian untuk yang soal berikutnya, soal yang keempat, buatlah kesimpulan dari isi teks tersebut berdasarkan diagram yang kamu buat sebelumnya. Kesimpulan isi teks, nah ini kesimpulan isi teksnya adalah alat penggorengan stainless steel hemat minyak dibuat oleh 2 guru SMA Negeri 1 Plupuh Sragen dengan menggunakan sistem pengabutan. Alat ini terbukti hemat minyak goreng karena hanya menggunakan kurang lebih 5 ml. Nah, ini ya kesimpulan dari bacaan tersebut. Setelah kita buat diagram, kemudian kita simpulkan jadi satu, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini untuk penjelasan soal Ayo Berlatih halaman 44 ya. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Masih di pembelajaran 4 berarti ya, Ayo Berlatih halaman 45. Ini muatan pelajarannya adalah IPS ya. Ini tentang menjelaskan contoh pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Ayo kerjakan tugas berikut. Di sini ada 3 buah gambar, perhatikan gambar-gambar berikut. Ada 1, 2, 3 ini nelayan, yang kedua adalah dokter, yang ketiga ini adalah pedagang ya, pedagang pasar. Pilihlah salah satu gambar di atas. Tuliskan pekerjaan yang terlibat pada interaksi pembangunan ekonomi tersebut. Tuliskan juga perannya dalam tabel seperti berikut ya. Untuk gambar 1, pekerjaannya adalah nelayan ya. Perannya apa? Nelayan itu mencari ikan di laut ya dan dijual ke konsumen ya. Berperan apa dalam pembangunan ekonomi? Tentunya dia menyediakan sumber protein hewani ya buat masyarakat ya. Jadi penyedia sumber protein hewani itu adalah perannya ya. Kemudian yang kedua adalah gambar seorang dokter. Nah, perannya apa? Dia memeriksa dan mengobati atau menyembuhkan pasien. Kemudian yang ketiga ini adalah pedagang di pasar ya. Nah, dia berperan penyalur barang produksi. Barang produksi itu misalnya ini ada sayur-sayuran ya. Dia menyalurkan dari petani ya, kemudian disalurkan kepada konsumen atau penyalur barang produksi yang dibutuhkan oleh pembeli. Nah, itu. Kemudian kita ke halaman 46 ini ya, masih
Ada kaitannya dengan soal ya berarti. Menurutmu apa yang dapat menghambat pembangunan ekonomi pada gambar yang kamu pilih? Bagaimana berdampaknya bagi kesejahteraan masyarakat? Jelaskan. Ini saya pilih gambar yang ketiga yang pedagang ya. Penghambatnya adalah harga yang tidak stabil ya. Tiba-tiba harganya naik tinggi, tiba-tiba harganya sangat murah sekali. Sehingga dampaknya apa? Pada daya beli masyarakat. Itu kalau harganya sangat tinggi atau mahal, maka daya beli masyarakat akan berkurang. Ya. Sebaliknya juga kalau misalnya harganya sangat murah sekali, tentunya biasanya pedagang akan merugi ya karena harganya sangat murah. Nah, itu dia akan rugi. Nah, itu penjelasannya untuk soal di halaman 46 ya, kelanjutan dari soal di halaman 45. Oke, nanti kita akan bahas lagi untuk ayo berlatih di pembelajaran 5 dan juga pembelajaran 6 serta soal-soal latihan berikutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ini hanya rekomendasi, yang jelas saya sudah berusaha untuk memberikan penjelasan sebaik mungkin ya. Silahkan kalau mungkin ada jawaban yang lain bisa kalian tuliskan juga ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Saya akhiri untuk pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.